Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita masuk di materi sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat atau SPTDV-LK. Nah, berdasarkan bagan yang pernah kakak kasih kemarin, kalau dia sistem pertidaksamaan itu cara untuk mencari penyelesaiannya dari sebuah pertidaksamaan itu kita menggunakan metode grafik. Nah, kita masuk ke contoh soal. Misalkan diketahui SPTDV LK sebagai berikut, yaitu Y itu besar sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8, dan Y itu kecil dari X plus 2. Lukislah di HP-nya. Artinya daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, seperti judulnya ya, pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Artinya ada yang persamaan garis, ada yang pertidaksamaannya garis, ada yang pertidaksamaannya parabola. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan pertidaksamaan tersebut, ya kan? Yang pertama itu untuk parabola, kita buat dulu nih bentuk kesamaannya gitu. Berarti kita mau cari titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y ya. Jadi kita samakan dulu Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Nah, sebelum itu kalau misal kita jadikan X-nya 0 ya. Jadikan X itu sama dengan 0, maka Y-nya itu kalau X-nya 0, di sini juga 0, berarti Y-nya sama dengan negatif 8. Jadi didapat titik potongnya 0, negatif 8. Nah, kalau dia terhadap sumbu Y kan, berarti Y-nya sama dengan 0. Berarti X kuadrat dikurang 2X dikurang 8 sama dengan 0 ya. Ini titik potong terhadap sumbu X. Jadi kalau ini difaktorkan, jadinya iya X kurang 4 dan X plus 2. Ya kan? Kan berapa kali berapa ketika dikalikan menghasilkan negatif 8 dan ketika dijumlah menghasilkan negatif 2. Berarti X-nya itu sama dengan 4 dan X-nya itu sama dengan negatif 2. Jadi dapat perpotongannya terhadap sumbu X itu 4,0 dan negatif 2,0. Nah, selanjutnya kita mau tentukan titik puncak ya, karena kita sudah tahu titik potongnya kan ini adalah parabola. Yang namanya parabola pasti memiliki yang namanya titik puncak. Jadi untuk mengetahui titik puncak parabola, di pertemuan kemarin kakak sudah ajarkan mencari titik puncak itu dengan apa? Dengan menggunakan turunan. Jadi sekarang untuk mencari titik puncak kita pakainya ini yang negatif B per 2A ya. Ini kan persamaannya. Ini A kuadrat ditambah B. Ini kan X kuadrat dikurang BX dikurang C ya. Berarti kalau negatif B kan negatif 2X ya. Negatif B-nya kan negatif 2 nih. Per 2A 2 kali A-nya kan 1 ya. A-nya 1 ya. Jadi negatif kali negatif itu positif 2. Ya kan 2. Berarti 2 kali 1 2. 2 bagi 2 1. Jadi nilainya 1. Nah, sekarang ini kan kita dapat nih X-nya 1. Nah, X-nya 1 ini kita substitusi ke persamaan. Ke dalam persamaan ini Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X kurang 8. Jadi kalau misal kita masukkan 1, jadinya 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 kurang 8. Nah, ini hasilnya Y sama dengan
Iya, negatif 9 ya kan. 1 dikurang negatif 2 negatif 1 kurang 8 negatif 9. Jadi didapat titik puncaknya itu 1, negatif 9. Nah, urusan dengan parabola sudah kelar. Nah, kita masuk nih ke dalam persamaan garis ya, pertidaksamaan garisnya. Jadi persamaan garis kita di sini buat juga dalam bentuk persamaan, yaitu sama dengan X tambah 2. Nah, ketika X-nya 0, maka Y-nya itu sama dengan 2. Ya kan? Ketika X-nya 0, berarti Y sama dengan 2. Nah, ketika Y-nya 0, maka X tambah 2 kan sama dengan 0 nih. X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X-nya itu sama dengan negatif 2. Ini sehingga didapat titik negatif 2, 0. Nah, yang namanya garis, ya garis tok, ya kan, garis gitu, garis. Jadi nggak ada yang namanya titik puncak, beda kalau parabola. Nah, sekarang kita masukkan titik-titik ini ke dalam grafik. Nah, ada koordinat kartesius. Nah, yang pertama nih, kita masukkan titik-titik parabolanya. Ya kan, ini ada dia ketika memotong sumbu Y itu 0, negatif 8. Nih, memotong sumbu Y di 0, negatif 8. Dia memotong sumbu X di titik 4,0 dan negatif 2,0, ya kan? Dan I titik puncaknya 1, negatif 9 nih paling bawah. Dan ketika digambar, nah kurang lebih grafiknya kayak gini ya, ketika digambarkan. Nah, sekarang untuk garisnya itu kan di titik 0,2 dan negatif 2,0. Berarti di sini ya negatif 2,0 dan 0,2. Ya kan, bukan negatif 2 ya, 0,2 di sini 0,2. Sekali lagi di sini bukan negatif 2. Maaf ya, kakak salah ketik. Di sini 0,2. Jadi ketika ditarik garis ya, ditarik garis bentuknya kayak gini. Oke. Nah, perhatikan nih. Ada garisnya tebal, ada yang garisnya putus-putus. Nah, kita mau cari di HP-nya di mana. Nah, perhatikan ya. Ini Y besar sama dengan. Besar sama dengan itu tandanya apa? Besar sama dengan artinya ketika nilai A-nya besar 0, maka parabolanya itu terbuka ke atas ya. Maka parabolanya terbuka ke atas karena di sini besar sama dengan artinya garis parabolanya ini masuk ke dalam DHP. Jadi DHP-nya tuh yang di sini nih, yang di atas parabola ya. Dan garis parabolanya masuk DHP. Sementara untuk garis Y itu kecil. Kecil artinya yang masuk DHP itu yang di bawah garis. Nah, yang di bawah garis yang mana? Yang daerah sini yang di bawah garis. Nah, perhatikan kenapa nih maksudnya garis putus-putus? Maksudnya garis putus-putus artinya garis ini nggak termasuk ke DHP, tapi di bawah garis termasuk DHP. Gitu ya, ngerti ya? Jadi DHP-nya yang ini nih, yang di bawah garis putus-putus dan mulai parabolanya ke atas sini. Jadi ya, kalau misal kalian nggak percaya bahwa DHP-nya di sini, kita titik uji. Ujinya itu di titik kita di sini kan 0,0 nih. 0,0 kan masuk DHP ya. Coba masukkan 0 ke ke sini, ke persamaan garis saja. Ketika masukkan Y-nya 0, X-nya 0, ya kan? Y-nya 0, X-nya 0, berarti 0 kecil dari 2. Benar kan? Berarti terbukti bahwa DHP-nya di sini. Oke? Nah, pertanyaannya, kalau misal kakak ya, berapakah titik potong antara garis dan parabola nih? Kalau misal ya ada soal kayak gitu yang ditanyakan, berapa sih titik potong garis dan parabolanya? Nah, ketika kita
gambarnya ini nggak jelas gitu. Kita gambarnya di buku. Nah, kira-kira berapa titik potongnya? Nah, untuk mencari titik potong yang di situ, nah, kita bisa cari titik potong parabola dengan garisnya nih. Di sini dan di sini ya. Jadinya kedua pertidaksamaan ini ya, kita gabungkan bentuknya kayak gini. Kita samakan X kuadrat dikurang 2X kurang 8 sama dengan X ditambah 2. Jadi gabungkan semua. Gabungkan berarti X kuadrat dikurang 2X. Ini kan X kurang 8. Ini plus 2, jadi negatif 2 sama dengan 0. Jadi digabung X kuadrat negatif 2X kurang X kan negatif 3X, negatif 8 kurang 2 negatif 10 sama dengan 0. Jadi ketika ini difaktorkan, hasilnya X kurang 5 dan X tambah 2 ya. Kan ketika dikalikan dapat negatif 10 dan ketika dijumlah negatif 3 berarti 2 kali 5 dong ya kan. Karena di sini negatif berarti besarkan negatifnya, negatif 5 dan plus 2. Jadi X-nya sama dengan 5 dan X sama dengan negatif 2. Nah, berarti Y-nya 0 kan. Nah, perhatikan di sini. Nah, di sini kan X-nya 5 nih, X-nya 5. Ya, X-nya 5. Benar ya, 5. Oke, 5 di sini negatif 2 ya. Negatif 2,0 dan 5, berapa nih? 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti di sini 5,7. Oke. Ya, 5,7. Nah, gimana? Penjelasan hari ini cukup mudah kan? Kakak harap kalian bisa mengerti. Kalau misal ada yang kurang jelas silakan bertanya ya. Kakak suka banget sama anak yang aktif bertanya. Sekian pertemuan kita. Qulil haqqu walau kana murra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.